Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan hari yang sangat besar keberkahannya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memakmurkan malamnya dengan ibadah, memakmurkan harinya dengan ibadah, dengan berpuasa. Bahkan ada khusus hadis yang diijazahkan oleh guru-guru kami dulu di Makkah Al-Mukarramah, ada namanya hadis musalsal bi yaumi Asyura. Hadis musalsal bi yaumi Asyura, yaitu hadis yang memang ya diijazahkan khusus pada hari Asyura dari guru kita, dari para masyayikh kita, dari masyayikh kita sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Ini hadisnya. Ya, lafaz hadisnya pendek, tetapi sanadnya ya panjang. Karena sanad dari guru besar kita Al-Mafurlah Maulana Syekh sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sanadnya Ali. Sanadnya itu sangat dekat. Ya, antara 24 sampai 25 para guru, para imam sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Al-Imam Al-Qatadah, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura, siyamu yaumi Asyura," bahwa puasa di hari Asyura, "Inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inni ahtasibu 'ala Allah. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa di hari Asyura itu bisa menghapus dosa kita 1 tahun, yaitu dosa-dosa yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu satu kali kita berpuasa di hari ini, tetapi dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sebelumnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya dengan puasa di hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Kalau puasa di hari Arafah itu dihapus dosa kita 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Mudah-mudahan kita sebagai warga Nahdlatul Watan, sebagai murid guru besar kita Al-Mafrullah Maulana Syekh, ya bisa menghormati hari-hari besar Islam ini. Inilah yang diajarkan oleh beliau kepada kita semua, bagaimana kita menghormati hari-hari besar Islam. Ya, beliau selalu membacakan kita salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menghormati, mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah, itu menunjukkan bahwa hatinya adalah hati orang-orang yang bertakwa, hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nggih, ulun sami yang hadir mangkin niki ya, sebagai pertanda bahwa kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda bahwa hati kita bertakwa. Fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya ya, dengan kita mentakzimi, mengagungkan hari-hari besar Islam, termasuk juga hari-hari yang bersejarah. Banyak hari-hari yang bersejarah di dalam agama kita, agama Islam. Apalagi di hari Asyura ini, Bapak Ibu sekalian, nggih, Masya Allah, tabarakallah, di mana banyak disebutkan oleh para imam, para ulama, termasuk juga di dalam kitab I'anatul Talibin. Nggih, kalau di Mahat itu kita membaca kitab apa? Kitab I'anatul Talibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Imam Muslim ya di dalam sahihnya, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israila sauma yaumin fis sanah wa huwa yaum Ashura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan ya Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa, agar dia itu berpuasa tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dari hijrahnya dari Mekah ke Madinah, beliau menemukan orang-orang Bani Israel itu atau orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu sedang berpuasa. Beliau bertanya, sebagai bentuk komunikasi, pendekatan kepada mereka. Bagaimanapun mereka juga adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian berpuasa di hari ini? Ya, walaupun beliau lebih tahu ya apa sebab mereka berpuasa. Tapi beliau biasa bertanya begitu. Kenapa kalian berpuasa di hari ini? Mereka menjawab bahwa di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya Nabi Musa dan umatnya daripada kejaran Firaun, dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan yang namanya Firaun itu dengan bala tentaranya. Dan itu sejarahnya sangat masyhur sekali, sangat populer, di mana Nabi Musa alaihissalam beliau diperintahkan untuk memukul laut itu sehingga laut itu membelah jadi dua, jadi daratan dia, sehingga beliau bisa melewati laut itu dengan umatnya ya. Tetapi yang namanya Firaun ini ternyata begitu dia memasuki jalan yang ada di laut itu, akhirnya laut itu menyatu kembali dan dia tenggelam. Itu salah satu kisah yang diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak juga peristiwa-peristiwa bersejarah di hari ini. Tentunya kalau kita sebut satu persatu nanti panjang lebar dia nggih. Di antaranya adalah wa naja Ibrahim minan nar. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim daripada api. Api yang dinyalakan oleh Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim ditaruh di dalam api itu. Ternyata api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan api itu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya nar, api. Nah, ada nama pelungguh nar di sini? Tidak ada. Dende arnar nggih. Karena api ini panas. Malena bakar batur doa. Ya nar, wahai api, kuni bardan. Kuni bardan, jadilah kamu dingin, supaya dia dingin, tidak menimbulkan suhu panas. Akhirnya api itu ya seperti kulkas, dingin sekali, masya Allah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam bisa diselamatkan daripada panasnya api itu. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Termasuk juga di hari Asyura ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya Nabi Yusuf alaihissalam daripada tipu daya orang-orang yang menginginkan beliau itu celaka, baik tipu daya Zulaiha istilahnya dulu kan, bahkan beliau dipenjara, ya difitnah dan sebagainya. Nah itu. Tetapi di hari Asyura ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau keselamatan. Berikutnya juga Nabi Yakub, kemudian Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu pernah dikisahkan beliau itu mengalami sakit keras. Tidak ada obat di mana-mana, ya. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalau kita mengalami sakit keras Bapak Ibu sekalian, itu kita ulang-ulang ayat itu. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Termasuk juga Nabi Adam alaihissalam, beliau ya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau banyak berdoa seperti doa yang kita sering amalkan niki, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Nah, dengan beliau mengulang-ulangi doa itu, Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya beliau. Itu juga yang menurut salah satu riwayat itu tanggal 10 Muharram. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya beliau doa beliau banyak sekali. Di antara doa beliau itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang perlu kita amalkan di hari yang sangat mubarak ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya ada beberapa amalan yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa menghidupkan ya hari yang mubarak ini. Disebutkan oleh para ulama ada 12 amalan yang perlu kita laksanakan. Yang pertama salat, kemudian berpuasa, yang berikutnya silaturahim. Ya, silaturahim itu seperti ya kita datang mengaji seperti ini, ya bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan teman kita, dengan keluarga kita, atau kita menziarahi orang alim, menziarahi guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tidak bisa ke rumah-rumah beliau, di gedang-gedang beliau, ya minimal kita bisa menghadiri majelis pengajian, majelis dakwah Hamzan Wadi 2 yang ada di sini. Kita bisa bertemu dengan para masyayikh kita, bisa kita bersalaman, bermusafahah, dan bisa kita minta doa kepada beliau. Ya fi yaumi Asyura asrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sum salli sil wazur aliman ud waktahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi' 'alal 'iyali qallim zufra wa suratal ikhlasi kul alfan tasil. Nah itu yang pertama, memperbanyak sholat sunat. Mudah-mudahan pelunggu kami tadi malam sudah sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, mengerjakan puasa di hari Asyura. Ya, semoga pelunggu kami juga berpuasa di hari ini. Ya, para tulab talibat insyaallah dia berpuasa. Makanya tidak disiapkan ya minuman, untuk dimaklumi saja, dari panitia tidak mempersiapkan. Karena di hari ini kita dianjurkan berpuasa, ya, dianjurkan berpuasa. Pelunggu kami sudah maklum tadi pahalanya, masya Allah. Di samping kita diberikan pahala, diampuni juga dosa-dosa kita 1 tahun. Berikutnya bersedekah, ya, bersilaturahim, bersedekah, kemudian mandi. Ya, tujuannya supaya kita dihindarkan dari penyakit selama 1 tahun, ya, atau selama-lamanya lah begitu. Dengan niat agar badan zahir kita ini bersih, termasuk juga batin kita bersih. Kemudian memakai celak mata, ya, supaya mata kita ini, penentang kita niki, penyerminan kita itu terang, tidak cepat rabun. Kemudian berziarah, mengunjungi orang alim, orang yang saleh, termasuk guru-guru kita, para masyayikh kita, menjenguk orang sakit, mengusap kepala anak yatim, menyenangkan keluarga. Wasi' 'alal 'iyal itu maksudnya ya kita sediakan apa yang bisa menyenangkan mereka di hari itu, apakah dalam bentuk makanan atau dalam bentuk hiburan dan sebagainya, sambil kita mengajak mereka untuk berdoa. Seperti doa yang kita baca tadi, masya Allah, subhanallah mil'al mizan wa munthal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja minka illa ilaik subhanallah adada sab'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Ya, nas'aluka salamata kullaha ya arhamar rahimin. Itu kita mohon kepada Allah agar kita selamat hidup niki, selamat dari segala ya fitnah akhir zaman, selamat dari segala macam penyakit, selamat dari segala macam bala musibah yang ditimpakan kepada umat manusia. Apalagi bala musibah niki kadang tidak tentu datangnya. Ya, kadang orang tenggelam kapal laut tenggelam, tiba-tiba kapalnya bocor misalnya kan, seperti yang terjadi kemarin niki. Ya, goyang kapal lautnya, akhirnya penumpangnya tenggelam, ada kebakaran. Nah, itu kita mohon kepada Allah agar dijauhkan. Karena ya 10 Muharram ini identik dengan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para anbiya, para rasul dari segala macam cobaan-cobaan berat, ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi
Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana saja nggih pelungguh sami ya, santuni anak yatim, menyenangkan keluarga, kemudian ada juga yang sederhana lagi memotong kuku ya, memotong kuku, dan yang terakhir adalah membaca surah Al-Ikhlas ya, itu ada disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah Wasur. Bapak Ibu sekalian yang bacakan pelungguh wasiat nggih, wasiat dari guru besar kita Al-Mafrullah Maulana Syekh, murid yang putus dari gurunya berarti merusak pipa ilmunya, hilang terbakar sari ilmunya, dibakar setan dan hawa nafsunya. Hafal pelungguh? Yang ulang. Murid yang putus dari gurunya berarti merusak pipa ilmunya, hilang terbakar sari ilmunya, dibakar setan dan hawa nafsunya. Baik, sekedar niki adapun ya pemahaman ya, kemudian pengamalan, penghayatan pelungguh sami yang renungkan sendiri ya, wasiat guru besar kita Al-Mafrullah Maulana Syekh, karena pelungguh sami lebih wikan dari tiang yang hanya bisa membaca saja. Ya mudah-mudahan kita juga mohon doa semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah diwasiatkan oleh guru besar kita Al-Mafrullah Maulana Syekh.